Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya fungsi dari sholat itu adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Jadi seseorang yang sudah melakukan sholat, jamaah yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin lagi melaksanakan perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar kalau sholatnya benar. Benar dari segi kaifiatnya, benar dari segi niatnya, benar dari segi bacaannya, dan tata tertib syarat dan rukunnya. Jadi jika ada orang yang sudah melaksanakan sholat tapi tetap melaksanakan fahsya dan mungkar, maka harus ada yang dievaluasi dari sholatnya. Ada yang harus diperbaiki dari sholatnya. Mungkin niatnya kurang tepat, salah, atau kaifiatnya, gerakannya, tata tertib rukun dan syaratnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah fungsi dari sholat, mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu perbuatan fahsya dan mungkar? Apa bedanya antara fahsya dan mungkar? Yang keduanya adalah perbuatan yang tidak disukai. Keduanya adalah perbuatan maksiat. Cuman ada bedanya. Jadi jika Allah dalam teks Al-Quran menempelkan kata wa atau waw dalam kalimatnya, maka ini adalah sebagai difference, pembeda antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Maka pasti ada bedanya antara fahsya dan mungkar. Fahsya adalah semua kenakalan atau kejahatan yang berkaitan dengan syahwat, seksual, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kejahatan yang bersumber dari syahwat. Adapun mungkar adalah kejahatan atau kenakalan, perbuatan salah yang berasal dari akal dan perut. Korupsi misalkan, fitnah, penyebaran hoax, dan segala macam. Inilah beda antara kedua kalimat ini, antara fahsya dan mungkar. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Jadi jika ada orang yang sudah sholat tapi tidak terhindar dari dua bentuk kejahatan ini, maka harus diperiksa lagi, harus dicek lagi. Mungkin ada yang salah dalam sholatnya. Karena memang harus berubah. Orang yang sudah sholat itu harus berubah. Kata-katanya menjadi baik, perilakunya menjadi baik, menjadi lebih lembut, menjadi lebih pribadi yang disukai, dan berubah. Orang jahiliyah saja, orang jahiliyah Arab dahulu yang asalnya itu sesat, kasar, dan lain-lain sebagainya, setelah mereka memeluk Islam, ikut sholat, jadi berubah gitu. Orang jahiliyah bisa berubah ketika masuk Islam dan ikut sholat. Maka kita juga sama, ya. Kita juga sama. Jika kita sudah melaksanakan sholat, maka cenderung perilaku fahsya dan mungkar itu tidak ada pada diri kita, tidak kita lakukan lagi, dan kita berubah menjadi orang yang soleh, jauh dari perbuatan fahsya dan mungkar.